teman-teman Pro 2, ada Faris Magriza di sini dan waktunya kita ngobrol sama musisi. Semangat dong ya, harus semangat dong. Karena nggak sendirian dong ya Faris di sini, ada yang nonton juga di sini, ya. Nggak kelihatan nggak apa-apa. Tapi yang harus kelihatan adalah dua orang ini, mereka ini musisi yang cover juga, tapi punya karya pun juga iya. Asli Semarang, bakal aku ajak ngobrol hari ini. So, please welcome Adi dan Rani. Sapa dulu dong teman Pro 2 yang dengerin atau yang nonton. Halo teman-teman Pro 2, kita dari Adi dan Rani. Oke. Yang satunya ada suaranya dong. Terus pick up break. Siap. Oke, siap. Udah siap doang. Jadi yang Adi yang mana, yang Rani mana? Ini Adi, ini Rani. Tuh. Balik. Oke, so kenalan dulu ya. Kita mulai dengan kenalan dulu. Kalau kalian ini mulainya sebenarnya dari mana sih? Jangan itu dulu deh. Instrumennya apa nih biasanya megangnya? Saya Banyak ini apa? Gitar doang nih. sama backing vokal. Yang vokal juga ya. Oke, kita cobain nyanyi nanti ya. Oke, kalau Rani Aku vokal. vokal ya. Tapi megang yang lain juga. Kalau ada beberapa yang rekaman kita aku ngisi keyboard, tapi kalau untuk perform di vokal aja. Oke, so mostly kalau Adi mainin gitar, kalau Rani vokal ya. Yes. Pengen tahu dulu startnya kali ini bisa sampai ketemu. Itu kayak gimana sih? Emang udah dari lama banget temenan atau gimana sebenarnya? Ketemu dari band Kak. Kamu dari band, ngeband dari kapan tuh berarti mulai? Ketemunya tuh tahun 2020. 2020. Ya, awal. Terus gimana? Pertama bentuk band terus pisah, ada problem. Misalkan diri yang keluar aku sama Rani. Yang lain-lainnya masih nih ceritanya ya? Udah bubar. Kira kalian keluar terus yang lainnya masih tetap gitu? Enggak. Terus semua kita ya? Terus gimana? Wi? Terus kita sendiri berdua. Oke, konsep band berdua tuh kalau di Indonesia kan sebenarnya mulai banyak nih. Apa gara-gara ikut itu karena ngeliatin kan banyak contohnya tuh? Atau emang kalian mutusin oke deh kayaknya kita klop nih kalau misalnya barengan atau gimana? Awalnya ikut-ikutan kayak dulu tuh ada lagi rame-ramean Nabila Triswaka, terus juga Alfi Kila. Pokoknya lagi duet-duet antara gitar vokal itu lagi naik banget. Akustik Kak. Akustik ya. Oke, karena emang lagi trennya lagi naik ya kayak Nabila Triswaka terus itu Afif Kila macam-macam ya. Jadi emang kayaknya mutusin kalau oke deh kayaknya berdua enak nih kayaknya ya. Tuh. Tapi pengen tahu nih siapa yang mutusin untuk oke kita barengan yuk berdua kita bikin grup musik yuk. Siapa nih di antara kalian berdua yang ngajakin duluan? Kenapa ngajakin Rani? Lah, jenuh Kak sama full band gitu. Dari dulu mesti nggak akur. Ada aja problemnya. Oke, emang kalau ngeband tuh karena banyak kepalanya kah atau karena gimana kah sebenarnya? Benar banget. Ya mungkin beda visi misinya mungkin Kak. Siap. Awalnya mungkin sama nih tapi Ya. jadi kayak berlainan gitu ya seiring waktunya ya. Ya. Ngajakinnya waktu itu gimana? Langsung kita bareng yuk atau gimana dulu nih? Speak-speaking itu gimana tuh? Ya berawal dari yuk cover yuk. Cover aja. Oke, cover dulu akhirnya jadilah Adi dan Rani ini barengan itu ya. Awalnya cover YouTube-an ya. Ada namanya. Belum ada namanya, belum, masih tanpa nama gitu ya. Cuman posting cover akustik gitu, live cover akustik gitu aja. Jadi live cover doang tapi belum kepikiran namanya. Tapi kenapa namanya jadi Adi dan Rani? Pernah kepikiran, aduh mau tak kasih nama inilah, mau tak kasih nama itu. Orang yang nonton nggak? Ada temen ada Diana nih main. Diambil inisialnya aja AR gitu. Oh iya, ada yang nyingkat AR gitu, AMR gitu. Dari netizen yang komen-komen di cover YouTube yang kita gitu. AMR nih gitu, Adi dan Rani nih gitu. Terus kita ambil. Oke, dari Adi dan Rani, AR, ANR, apalah itu namanya macam-macam. Ini disebut yang mana nih? Lebih enaknya lebih milih disebut yang Enaknya apa? Karena kita pakai semuanya juga. enaknya apa nih? ANR, AR, apa nih? Aku kali lebih sering panggil apa nih? AR. AR ya? Iya. Oke, terus nyebutnya AR terus aja nih. Boleh, lebih singkat. Oke, cover lebih banyaknya main di apa berarti? Genrenya? Opsi kan. Lebih banyak ke pop ya? Terus ada yang nyoba ke genre lainnya juga? Atau mungkin ngikutin aja yang lagi viral gitu? Lagi nyoba sih ya.
lagi nyoba out of the box. Tapi kembali lagi ke karakter vokal. Kalau terlalu out banget juga nanti jatuhnya agak aneh. Tapi kita coba sih, karena kan kita juga main di reguleran nih Kak. Jadi pasti ngikutin permintaan dari customer, tamu gitu. Mintanya request apa, otomatis kita pasti harus ngikutin juga perkembangan musik-musik yang sekarang. Dan juga perkembangan musik yang sekarang karena juga macam-macam. Tadi katanya kan ngikutin karakter vokal nih. Terus juga mencoba out of the box nih. Iya. Out of the box-nya kalian tuh yang kayak gimana dulu nih? Apa mainnya yang kayak dangdut kayak atau kayak apa kayak gitu? Bener banget. Iya. Ya dangdut itu. Karena pasaran sekarang kan yang lagi naik nih lagu-lagu ambiar ya, Denny Caknan, Happy Asmara gitu. Setiap kali Denny Caknan bikin lagu viral dikit pasti udah ada yang langsung requestin gitu Kak. Jadi otomatis kita pasti mau nggak mau harus ngulik lagunya, kita bisa bawain juga. Itu out of the box salah satunya loh ya. Salah duanya. Salah duanya. Basically kalau Adi sebenarnya sukanya ke genre metal, rock ya. Kelihatan banget ya, metal banget ya orangnya. Jadi dia kayak rocker tobat sebenarnya. Ketika masuk di dunia reguleran mau nggak mau bawain lagunya lagu dangdutan. Jadi itu kayak aku belajar ke genrenya Adi juga sih, lagu-lagu yang sedikit kayak slow rock, pop rock kayak gitu. Oke, berarti kami menuarin ke Rani ya soal rock-rockan kayak gitu ya. Bener banget. Ini apakah bentar lagi bakal nge-scream? Bakal nge-growl abis ini? Siapa tahu kan? Nanti kayak di Tiara gitu ya. Tiba-tiba bisa. Keren kan? Who knows ya, who knows. Ya, jadi mungkin boleh diajarin. Boleh insya Allah. Boleh. Siapa tahu nanti kan ada yang request plus yang rock-rockan dong, slow-rockan dong. Apa Boleh, mainnya itu bagus nih ya. sikat? Makin gitu. Tiba-tiba dangdut terus kasih metal gitu ya. Habis bawain satu tiba-tiba apa gitu kan nih. Dikasih scream ya tengah-tengahnya. Bisa viral juga kayaknya nih, bagus nih. Sebuah ide yang bagus kayaknya ya, tapi kayaknya agak mengerikan juga kalau dibawa ke panggung ya. Jangan ya, jangan. Ini horor Kak. Oke, menikmati buat nge-cover. Dari nge-cover tuh serunya apa sih sebenarnya? Kalau menurut kalian nih, karena kan kalian kan dari awal kebentuk banyak nge-cover lagu-lagu nih. Serunya di mana sih? Mungkin kan kalau kata orang, aduh bawain lagu orang mulu gitu, atau kok nyanyi lagu orang mulu sih. Tapi sebenarnya serunya di mana sih kalau nge-cover? Nggak ada serunya nggak. Resiko malah nggak. Salah pertanyaannya kayaknya nih. Salah nanyanya nih. Kecuali kalau itu lagi sesuai sama suasana hati kita ya, mungkin seru gitu. Tapi kalau memang karena tuntutan ada yang request cover lagu ini dong gitu. Tapi kita nggak suka sama lagunya, mungkin ada nggak serunya di situ. Tapi kan mau nggak mau kita mau coba untuk menuruti. Oke, di depan teman berdua silakan sebutkan satu lagu yang kalian sebenarnya nggak suka banget buat cover, tapi mau nggak mau harus nge-cover lagunya. Apa ya? Jujur aja, ayo. Nanti penyanyinya langsung DM kita nih, waduh. Ternyata lo nggak suka lagu gue, tapi lo bawain terus gitu. Gak apa-apa buat traffic soalnya. Kasih clue aja lagunya apa? Kalau kita sih jujur agak susah sama lagu yang kayak ambiar-ambiar Melayu-Melayu gitu Kak. Karena kan itu ada cengkok-cengkoknya ya, susah banget. Tantangannya juga kita belum sampai ke situ ilmunya gitu. Jadi emang agak kurang nyaman banget sih kalau untuk ke situ. Oke, karena emang cengkoknya kalau Melayu kan emang kayak tricky gitu ya. Iya, benar. Oke, cari sendiri lagunya. Yang lagi viral akhir-akhir ini tapi cengkoknya Melayu. Cari sendiri lagunya apa. Mention di bawah. Biar rame. Tapi kalau misalnya kan kalau nge-cover apalagi buat di panggung nih, itu kan pasti kan ada yang mungkin bener tadi kayak case-nya tadi kalian lagunya ada yang nggak suka, atau mungkin lagunya ada yang kalian nggak baru tahu lagunya terus diminta sama orang, itu kalian nyiasatnya gimana sih? Lupa Kak. Google. Google Kak. The power of Google. Oke, Google-nya saat itu jadi misalnya kan kalau lagi nge-face kan ada yang request, Mas minta lagu ini dong. Pernah kayak gitu nggak? Terus kalian juga nggak tahu lagunya itu lagu apa? Sering Pernah itu. banget. Oke, boleh share ya di pengalamannya? Kayak gimana tuh? Jadi pas tiba-tiba ada yang request, biasanya kadang sama kita tolak kalau emang benar-benar kita nggak tahu ya. Tapi kadang ada memang itu adalah tamu ownernya tempat itu gitu. Yang kadang kita memang harus nekat, yang nggak bisa ditolak gitu. Tapi minimal kita sebenarnya pernah dengar sedikit-sedikit lagunya pasti kan ya di radio atau mungkin di YouTube gitu. Atau mungkin lagi viral di TikTok pasti suka seliwat-seliwat entah itu part refnya doang. Kalau kepepetnya pas bener-bener nggak bisa mungkin kita coba bawain refnya doang ya Kak gitu. Atau mungkin ada player lain yang bisa atau kita coba tarik ke customer atau tamu lainnya kita mancing siapa nih yang bisa bantu nyanyi. Gitu. Dan Singgi yang main gitar gimana?
nguliknya secepat itu juga kan pasti. Dadakan. Dadakan Langsung ya langsung auto nyari beli langsung. kadang sambil dengerin dulu sebentar beberapa menit, seringnya kayak gitu Kak. Lanjut bahas lagu lagi nih. Satu lagu yang paling sering diminta sama orang buat kalian cover itu apa? Lagu apa dulu? Pop apa ambiar? Apa aja deh pokoknya paling sering di request. Ambiar ada sendiri, pop ada sendiri sebenarnya ya. Banyak juga ya. Banyak Agak banget. ribet ya. Satu aja deh. Satu aja. Mal ini Win, Mahal ini. yang sial. Sing. Oh enggak, jangan aku nyanyi. Ntar pecah. Ya paling sering ya jadinya. Ya. Apalagi sekarang ini ya. Oke. Nah, tentunya juga kalian kan sempat mention tadi waktu kita sebelum mulai kalau kalian juga bikin karya nih, Ya. bikin lagu juga. Apa yang jadi trigger kalian untuk oke nih kayaknya kita harus bikin lagu sendiri nih. Kita kok cover mulu ya kayaknya ya. Jadi katanya Ani nggak ada enaknya mas gak asep juga. Sebenarnya yang akhirnya jadi trigger kalian untuk oke deh kita bikin lagu yuk. Itu gimana? Waktu itu kan kamu takut ya karena lagi ada isu-isu kalau kita cover lagu itu nanti jadi kena apa sih namanya? Copyright ya? Copyright. Waktu itu kan lagi kenceng-kenceng yang Chris Patti vokalisnya waktu itu ya. Sama Anji gitu. Aji, kita jadi takut ya. Terus akhirnya kita coba iseng. Oh enggak, dia dulu deh, kamu dulu yang nawarin ya. Apa kamu yang nantang aku ya waktu itu ya? Nantang Kak. Oh iya. Nantang ya. Bisa diri gak saya gitu. Iya. Bisa masih rame. Bisa dicoba. Akhirnya bisa gitu aja. Kamu bisa nggak? Bisa, dicoba. Akhirnya bisa. Oke. Tapi udah pernah bikin lirik belum sebelumnya? Udah, basically aku dulu sering nulis puisi, buku diary lah dulu zaman-zaman sekolah kan ya. Nulis diary kayak gitu curhat-curhat. Itu akhirnya ada yang aku jadiin lirik lagu dari cerita orang, dari pengalaman pribadi gitu. Oke, berarti inspirasinya dari cerita pribadi, terus juga cerita orang-orang juga. Akhirnya, apalagi basicnya udah pernah nulis puisi lah, bikin diary lah. Jadinya itu yang kamu pakai buat nulis lagu Kak, ya. nulis banget. Tapi ketika ditentang sama Andi gimana tuh rasanya? Rasanya agak antara penasaran dan underestimate juga nih, beneran gak sih dia bisa. Awalnya aku cuman bikin lirik simple, jadi cuman 2 baris doang, ada 2 bait doang gitu. Akhirnya sama dia jadi ternyata oh gitu, akhirnya aku bikin coba yang panjang gitu ya, ada beberapa bait sama ada beberapa bridge, ada ref, jadi juga sama dia gitu. Jadi keterusan. Orang dia yang nantang juga masa ya dia Dia nantang ya. diresin juga Iya, kalau ada 2 bass. Kalau 2 album kayaknya digas juga. Digas semua sama dia. Makanya jadi ya udah aku terusin lagi yang agak panjang-panjang, kadang liriknya agak sedikit dalam, ada beberapa. Tadinya kan lirik-lirik simple yang cuma 2 bait doang. Lama-lama setelah aku kasih yang banyak dia bisa ternyata. Udah ada berapa lagu yang kalian tulis total sampai sekarang ini? Sebetulnya udah sampai 10-an. Oke. Tapi yang udah direkord baru berapa? 5. Oke, yang terakhir yang kelima ini judulnya apa, tentang apa? Judulnya Hadirmu. Hadirmu itu dari cerita sahabat aku. Yes. Jadi dia itu abis married terus akhirnya seneng banget nih mau punya baby gitu kan. Tapi dia kehilangan babynya. Dia pas lagi udah bahagia-bahagianya gitu kan. Ya namanya juga anak pertama. Yes. Ternyata dia harus kehilangan janinnya. Jadi aku bikin lagu Hadirmu Jadi untuk menghibur dia. tadi gue kira musiknya bakal bahagia tapi ternyata it's sad ending sebenarnya ya. Oke, jadi itu kamu inspirasinya dari dia gitu ya. Kenapa nggak memutusin untuk ngambil pengalamannya ini jadi lagu kalian? Pengalaman yang mana? Pengalamannya dia ini yang cerita temen kamu tadi tuh. Itu lagi jadi lagu Hadirmu itu. Kenapa mutusin untuk ngambil itu jadi? Karena ini kan sebenarnya lagu kelima nih. Kalau yang pengalaman kita ada di beberapa lagu sebelumnya. Dan terus tiba-tiba karena aku tuh lagi pengen menghibur sahabat aku yang habis curhat, sedih-sedih gitu. Terus aku mikirin lagu deh, dan ternyata dia cukup terhibur dan dia ikut nangis juga pas denger lagunya. Bagus banget gitu. Jadi lagu itu aku kemas dengan kata-kata yang nggak sedih gitu endingnya gitu. Jadi kata-kata sebenarnya tersirat kesedihan tapi nggak sedih. Aku bikin kayak gitu dan dia ngerasa surprise banget sama lagunya, seneng banget. Ya udah akhirnya kita rekam. Jadi emang kayaknya lagu sedih, lagu yang agak melo gitu nggak perlu kata-katanya harus melo juga dong ya. Benar. Oke, yang seru dari kalian ngerjain lagu-lagu sendiri itu apa sebenarnya? Kayaknya kebanyakan cover ya. Terus akhirnya mutusin untuk bikin lagu sendiri karena di challenge sama Andi kan ya.
yang seru ketika kalian bikin lagu sendiri tuh kayak gimana? Atau ada pengalaman seru gak sih yang mau di-share? Ada pasti ya berantem-berantemnya. Kadang Pasin- beda pendapat. Pasin chord. Ya, dia maunya gini, aku maunya gini gitu. Paling sering gara-gara apa? Apa ya? Chord ya. Chordnya. Kenapa? Chord biar. Kenapa masalah chordnya? Ya kadang kan harus nyesuaiin karakternya dia pasnya di chord apa gitu. Oke, jadi ngepasin supaya ya itu lagunya pas juga. Kadang kan kalau nyanyi berdua kan harus bener-bener dicari dulu kak chordnya. Jadi nggak sembarang chord. Cowok sama cewek kan kebetulan beda. Iya. Biasanya kalau cowok emang agak lebih agak rendah dikit. Cenda, Cewek cewek lebih kan tinggi. Kadang kita cari tengah-tengahnya aja kak. Jadi nggak pas, nggak di cewek, nggak di cowok. Selain beranteman gara-gara masalah chord, harus tepas juga nih karena ngambil titik tengahnya nih di mana. Iya. Ada lagi nggak yang seru? Kadang dia tuh ketika muncul ide gitu kan, nadanya gini gitu. Tapi dia habis itu lupa sendiri. Aduh. Jadi kadang tuh harusnya langsung direkam sih. Dia tuh kadang tuh suka tiba-tiba brilian mendadak gitu kan. Oh itu bagus banget lah. Tapi ketika disuruh ngelangin dia lupa sendiri gitu. Jadi harusnya sih akunya harus on terus nih recording ketika dia lagi cari inspirasi gitu harus on terus. Iya, berarti emang harus di-record dulu atau ini langsung terjadi saat itu juga kali ya? Bisa jadi bisa. Bisa jadi. Jadi emang dia nih otaknya brilian sebenarnya. Kalau diledakin bisa dia. Oke, kebrilian kamu muncul saat kapan berarti? Bisa waktu kepepet juga kali. Ya kepepet juga kak. Oke, balik lagi soal jadi musisi. So, boleh cerita nggak sih struggle-nya jadi seorang musisi? Apalagi di Semarang nih, ya. As we know banyak banget sih musisi di Semarang. Kalau dari sudut pandang kalian gimana sih? Atau mungkin struggle yang kalian alami dari selama jadi musisi? Ini yang dia lebih lama sih Jadi, sebenarnya. pengalaman lebih baik dia. Betul. Lebih lama banget. Oke, silakan. Gimana kak? Gimana? Silakan suhu. Gimana tadi kak? Apa ya struggle-nya jadi seorang musisi? Ya, atau yang pernah kalian alamin juga sih kayak gimana? Gimana ya? Apa nih? Ini kayak mau kayak flashback gitu ya. Kayak lagi. Mungkin lebih ke ini ya, medianya untuk perform itu jarang kalau di Semarang. Udah kurang support kak kayaknya kak. Kalau di Semarang sih punya kurang. Medianya juga kurang ini ya, kurang banyak wadahnya gitu ya. Bener. Oke. Terus kalau dari kalian sendiri, struggle-nya kalian nih selama jalan bareng, berarti udah berapa tahun ya berarti hitungannya? 3 tahun. 3 tahunan ini. Suka dukanya kayak gimana sih? Banyak banget ya suka dukanya. Sukanya itu karena kita sukanya dulu aja ya. Yes. Kita akhirnya bisa perform, kita sambil cari cuan. Jadi ibarat hobi yang dibayar. Itu seneng banget pasti. Dapat banyak teman. Of course. Dukanya lebih banyak lagi kayaknya. Kalau saya udah di bagiannya Rani nih. Andi nih. Ditikung kak. Mana? Gimana? Reguler ya. Kan reguler. Terus pernah beberapa kali ditikung gitu. Aduh, ditikung gimana nih? Ditikung. Ada lagi Ditikung sama orang lain udah gak enak nih. Ini ditikung manggung ceritanya. Ya bener. Kayak gimana tuh? Kayak gimana? Kalau biasanya kita kan kalau bangun ada yang versi akustik, ada yang full band. Kadang kan ada personil yang gak bisa datang, kita kan harus cari ganti ya kak. Iya. Kadang kita cari tolong temen, dicariin temen, terus main sama kita. Nggak taunya yang temennya itu kesannya nyepik manajernya gitu loh kak, yang punya ownernya, yang punya tempat acara kak. Minggu kedepannya udah dipakai sama dia dan Temennya. itu udah beberapa kali kak. Beberapa kali? Ya. Oke, untungnya kayak gini kelakuannya. Mau sabar diri Anda. Tapi tenang aja. Biasanya yang udah kayak gitu ya, nanti mereka bisa jadi membandingkan kan kafenya. Habis itu biasanya kafenya bakal calling kita lagi untuk balik. Dan itu terjadi beberapa kali. Jadi emang intinya adalah rezeki gak kemana gitu ya. Walaupun ada nih orang-orang yang nakali. Pasti tetap lah ya ada. Tapi kalau emang dari rezekinya ya gak bakal kemana gitu ya. Betul. Selain ditikung. Ini bahasa ditikung. Asli ditikung. Ada lagi gak struggle kalian selama 3 tahun inilah? Suka dukanya apa aja? Ya diremen juga pernah. Pernah juga ya? Wajar sih ya itu. Kita perlu pembuktian aja. Paling lebih ke ini ya, kalau misalnya kita perform kadang kan kita nggak bisa sesuai keinginan kita, pengennya soundnya enak apa segala macem. Tapi kita sebagai untuk menghibur di dunia reguleran itu udah resiko sih, harusnya tetap bisa nerima. Justru di kitanya gitu, gimana cara kita bisa mensiasati kondisi-kondisi kayak gitu. Berusaha untuk tidak mengeluh aja. Oke, the last one nih mungkin buat
Adi sama Rani nih yang mau disampaikan buat teman Pro 2 ya lagi nonton atau lagi dengerin? Silahkan. Lempar-lempar lagi. Masa aku yang ngomongin nih? Ganti dong. Kan harus kalian dong. Karena aja Kak. Rani. Oke. Kalau dari aku, karena kita basicnya dari panggung reguleran, yang jelas pasti berbeda sama panggung festival atau event. Kalau dari pengalaman kita pribadi reguleran ya, saling berusaha untuk support aja sesama teman-teman reguleran. Kalau bisa berbagi job, wah ngefer banget gue. Atau juga yang pasti saling support juga antar teman-teman, misalnya ada tim yang ini nggak bisa saling support dan saling menghargai tempatnya gitu. Semaksimal mungkin bisa memberikan yang terbaik buat tempatnya juga, customer-customernya. Sip, bener banget. Thank you banget Adi sama Rani. Siap-siap karena bisa mau perform kan ya? Oke. Siap. Out ya. Oke, so teman Pro 2, thank you banget udah dengerin juga udah nonton. Ya, kira-kira musisi mana lagi yang bakal kita ajakin? So, pantengin terus ya. Kalau gitu, Faris mau bisa pamit. Thank you and peace out. Hadirmu datang berasuk dalam jiwa, menembus kalbuku, menyatu dalam masa. Hadirmu menjadi pelita menerangi hati yang rapuh, menjadi doa dalam setiap nafasku. Oh pujaanku, terima kasih telah datang hampiri kesunyian ini, menjadi pelipur lara. Meski kamu tak abadi, meski kini kau telah pergi, hadirmu kan indah. Cintamu kan menjadi kenangan, selalu kan selamanya. Bawalah cinta dan doa bersamamu, bawa di keabadian. Oh pujaanku, terima kasih telah datang hampiri kesunyian ini, menjadi pelipur lara. Meski kamu tak abadi, meski kini kau telah pergi, hadirmu kan indah. Cintamu kan menjadi kenangan, selalu kan selalu.